Hai, selamat datang kembali di channel alur cerita film Marvel Spoiler. Pada episode kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Ninja Assassin. Film ini bercerita tentang seorang anak jalanan yang diangkat oleh klan Ozono, sebuah sekolah ninja rahasia yang didirikan dengan satu prinsip utama, yaitu melahirkan pembunuh bayaran yang paling mematikan di dunia. Film ini dibintangi oleh Rain, Naomi Harris, Rick Yuni, dan Ben Mills. Oke guys, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita film Ninja Assassin. Kisah berawal dari kota Osaka. Terlihat seorang pimpinan Yakuza sedang menato tubuhnya. Dia bernama Machi. Dia merasa kesal dan meringis kesakitan saat ditato. Si tukang tato itu berkata, kalau merasa kesakitan saat ditato, dia tidak cocok untuk hidup di lingkungan yang keras. Spontan saja, sang ketua Yakuza itu marah dan merasa terhina. Tiba-tiba saja, datang seorang anak buahnya membawa sebuah amplop. Si tukang tato itu terkejut ketakutan melihat pasir hitam keluar dari amplop. Kemudian si tukang tato itu berkata, sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Machi dan anak buahnya tertawa karena menganggapnya itu adalah lelucon. Si tukang tato itu mulai bercerita kalau dahulu kala pernah seseorang menerima amplop yang berisi pasir hitam. Dan tiba-tiba saja hal mengerikan muncul dan semua orang yang berada di sana tewas. Si tukang tato itu kemudian menunjukkan bekas luka tusukan di dada sebelah kiri. Si tukang tato itu merasa beruntung karena letak jantungnya berada di sebelah kanan. Di tengah dadanya terbuat tato ninja untuk mengenang peristiwa mengerikan tersebut. Mereka tertawa karena mendengar kisah para ninja di era modern seperti saat ini. Tiba-tiba saja salah satu anak buah Machi kepalanya tertebas pedang. Mereka semua terkejut, panik dan ketakutan. Semua lampu padam, terdengar suara pedang mengayuh di mana-mana tanpa terlihat sosok yang mereka hadapi. Satu persatu, semua anak buah Machi tewas terbunuh. Saking kepanikan, Machi menembakkan pistolnya ke segala arah sambil berkata, dia akan membayar berapapun yang dia minta asalkan ninja itu tidak membunuhnya. Namun tidak terdengar jawaban sedikit pun. Si tukang tato itu berkata, percuma saja bernegosiasi dengan makhluk yang satu ini, karena mereka bukanlah manusia, melainkan iblis yang dikirim dari neraka. Tiba-tiba saja tangan Machi terputus dan lehernya disabet pedang, dan akhirnya Machi tewas. Kemudian muncul sosok ninja dari balik kegelapan. Dengan perlahan, ninja itu mendekati si tukang tato, kemudian dia membunuhnya. Scene kemudian berpindah ke kota Berlin, di markas Europol. Terlihat seorang agen penyelidik sekaligus jurnalis bernama Mika Koretti sedang menemui atasannya yang bernama Maslow, sekaligus menyerahkan hasil penyelidikan kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Dimulai dari terbunuhnya Ratu Korea pada tahun 1800-an oleh anggota klan ninja yang bernama klan Ozono. Mika kemudian menyelidiki transkrip persidangan seorang tersangka yang bernama Kunito Mushikiaki, di mana jaksa menanyakan soal pembayaran sebesar 45,3 kg emas kepada klan Ozono, yang akhirnya kasus itu ditutup dan tidak pernah dibahas lagi hingga sekarang. Jumlah itu sama dengan rumor yang beredar saat ini, di mana ada sebuah kelompok yang membayarkan sebesar 45,3 kg emas kepada klan Ozono dan berujung pembantaian kepada kelompok Yakuza Machi yang terjadi di Osaka sebelumnya. Mika berpikir kalau klan Ozono sudah berumur ribuan tahun dan tidak pernah berubah mengenai harga nyawa buruannya. Kemudian Mika melanjutkan lebih dalam lagi menyelidiki kasus yang terjadi kepada Perdana Menteri Rusia. Sehari sebelum insiden itu terjadi, klan Ozono mendapatkan transfer misterius dari sebuah bank Shanghai yang jumlahnya sama
dengan 45,3 kg emas saat ini. Mika berkata kalau klan Ozono bukanlah mitos, tapi itu nyata. Klan itu menculik anak-anak jalanan dan menjadikan mereka menjadi mesin pembunuh. Maslow berkata kalau ini semua tidak masuk akal. Maslow belum bisa mempercayainya. Di tempat penyewaan mesin laundry, terlihat seorang pemuda yang bernama Raizo. Di sana, Raizo sedang mencuci pakaian. Tiba-tiba saja, wanita yang berada di sampingnya meminta tolong. Ketika Raizo mendekati wanita itu, dia bertanya, "Kamu dari klan mana?" Wanita itu terkejut, kemudian dia menyerang Raizo. Terjadilah pertarungan di sana dengan menggunakan pisau kecil. Sang pemilik laundry yang curiga mendengar kegaduhan di sana, kemudian dia memeriksanya. Tiba-tiba saja, dari salah satu mesin laundry miliknya keluar darah. Setelah diperiksa, terdapat tubuh manusia yang telah tewas di dalamnya. Di sebuah taman, Mika dan Maslow terlihat sedang berbincang. Maslow mengatakan kalau dia telah menyelidiki lebih lanjut semua penemuan Mika atas kasus tewasnya Perdana Menteri Rusia yang terjadi beberapa tahun lalu. Dari informasi jaringan KGB Rusia miliknya, dia menemukan laporan milik KGB berpangkat tinggi yang bernama Alexei Sabatin. Laporan itu membahas tentang kasus pembunuhan para politikus yang dilakukan oleh klan kuno yang disebut 9 klan. Mika kemudian bertanya, bagaimanakah nasib kelanjutan Alexei Sabatin? Maslow mengatakan kalau dia diusir dari dinas dengan alasan gangguan mental. Mika akhirnya lega karena Maslow mempercayai semua laporannya. Di sebuah apartemen, terlihat Raizo akan memasuki kamarnya. Di sana, Raizo menyimpan persenjataan ninja yang sangat lengkap. Di sana, Raizo teringat akan masa lalunya di waktu kecil. Terlihat di sana, Ozono sedang memperkenalkan diri di depan murid-muridnya. Ozono menyuruh semua muridnya untuk bisa menguasai rasa sakit, haus, dan lapar. Termasuk anggota tubuh, yaitu kulit dan darah, harus bisa dikuasai. Kemudian Ozono mempraktekkan semua itu di hadapan murid-muridnya. Terlihat dia menyayat telapak tangannya dengan sebuah pisau. Lalu Ozono menggenggam luka itu dan mengucapkan beberapa mantra. Seketika, luka itu telah hilang, sembuh dengan sendirinya. Itulah kekuatan klan Ozono dan jalan ninja mereka. Siang harinya, Raizo kecil telah mengalahkan temannya di sebuah pertarungan. Ozono mengatakan kalau hidup adalah pertempuran. Raizo yang tadinya anak jalanan yang dibuang oleh orang tuanya, kini berjuang bertahan hidup untuk bisa menang. Karena dalam pertempuran melawan musuh harus berani dan tanpa belas kasihan. Kemudian Raizo kecil dilatih berjalan di sebuah lantai khusus. Dia dituntut harus berjalan tanpa suara. Di mana dia gagal melakukannya, Ozono langsung memukul kakinya hingga berdarah. Malam harinya, Raizo kecil tidak bisa tidur karena kakinya terluka parah. Kemudian, teman perempuannya yang bernama Kiriko, dia mencoba untuk menolong Raizo. Luka-luka itu membekas hingga Raizo dewasa. Di tempat lain, Mika terlihat mendatangi rumah agen KGB, Alexei Sabatin. Di sana, Mika disambut oleh istrinya Alex, karena Alex sudah lama tewas. Mika akan menyelidiki laporan Alex yang dahulu dia buat tentang 9 klan. Istri Alex mengatakan kalau dahulu laporan itu telah membuat masalah besar bagi karirnya. Setelah laporan itu mencuat ke publik, Alex terlihat sangat ketakutan, tidak seperti biasanya. Dia memasangkan kunci di setiap celah rumahnya. Berikut kamera CCTV dan sensor gerak di setiap sudut rumahnya. Lampu-lampu sorot dipasang di mana-mana. Alex tidak ingin ada bayangan di rumahnya. Dahulu, Alex adalah prajurit intelijen Rusia. Dia bukanlah orang yang penakut. Di suatu hari, dia melihat Alex sedang berbincang dengan seorang pria. Sesaat kemudian, lalu dia pergi. Sejak hari itu, dia melihat Alex yang sangat gelisah dan ketakutan. Kemudian Alex berdiri dan mengatakan dia sangat mencintainya. Sebelum meninggal, terjadi insiden mati lampu di setiap sudut rumahnya. Dan dia tidak ingin melanjutkan ceritanya karena itu sangat mengerikan. Kemudian, dia memberikan semua berkas kepada Mika yang dulu diselidiki Alex.
Di rumahnya, Mika membuka semua berkas milik Alex. Dan semua berkas itu menunjukkan bahwa ninja 9 klan itu nyata. Di situ juga ada rekaman CCTV yang Alex simpan. Ketika rekaman itu diputar, terlihat wajah Raijo di sana. Di apartemennya, terlihat Raijo sedang berlatih. Dia menggunakan pedang dan kusarigama. Terlihat dendam yang sangat besar di wajahnya. Raijo teringat kembali ke masa lalunya ketika dia menginjak remaja saat menjadi murid Ozuno. Di suatu malam, Raijo sedang bertarung dengan kawan sebayanya. Terlihat di sana Raijo dapat menguasai jalannya pertarungan. Namun, kawannya itu menggunakan cara licik hingga Raijo dapat dikalahkan. Kemudian Ozuno mendekati Raijo dan berkata bahwa itu bukanlah rasa sakit yang sebenarnya. Lalu Ozuno memukul perut Raijo dan mengatakan kalau ini adalah rasa sakit yang sebenarnya. Raijo langsung tumbang dan berteriak kesakitan. Ozuno menyuruhnya untuk bisa menguasai rasa sakitnya. Hingga tengah malam, Raijo tetap merasakan kesakitan. Pagi harinya, terlihat Raijo sudah bisa menguasai rasa sakitnya. Di ruangannya, Mika ditemui oleh seorang agen yang bernama Zabransky. Kemudian dia bertanya kepada Mika, apakah agen Maslow belakangan ini selalu bertingkah aneh? Kemudian dia menjelaskan bahwa beban kerja yang berat dapat menyebabkan stres dan kelelahan mental. Beberapa saat kemudian, Mika kemudian menemui Maslow. Maslow berkata bahwa agen itu juga mendatanginya dan mengatakan hal yang sama terhadap Mika. Mika kemudian mencurigai bahwa ada pihak lain yang sedang mengawasi penyelidikan mereka. Maslow mengatakan kalau kasus ini bukanlah kasus yang biasa karena banyak melibatkan orang-orang penting dunia dalam kasus ini. Mereka mencurigai kalau klan-klan pembunuh itu dilindungi oleh para penguasa. Akhirnya mereka berdua saling mengingatkan untuk berhati-hati. Malam harinya, Mika kembali menyelidiki berkas milik Alex. Di sana tertulis, pada abad ke-14, seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu Battuta mengunjungi klan tertua yang bernama klan Pasir Hitam di sebuah sidu terpencil di balik pegunungan bersalju. Ibnu Battuta menyaksikan di sebuah perayaan makan malam dengan diiringi pertarungan dua bocah kecil di bawah 10 tahun. Kembali ke tempat Raijo, di sebuah perjalanan, Raijo teringat kembali saat bersama Kiriko dahulu. Di sana, Raijo melihat Kiriko yang sudah memotong tali bonsai. Raijo kemudian menghampiri Kiriko dan berkata kalau dia akan dihukum dengan tindakannya itu. Kiriko berkata kalau jantung pohon tahu kemana batangnya akan tumbuh. Raijo menjawab kalau pohon tidak mempunyai jantung. Namun sedangkan menurut Kiriko, semua makhluk hidup memiliki jantung. Dan Raijo berkata, namun dirinya dia tidak memiliki jantung. Kemudian Kiriko menempelkan telinganya ke dada Raijo dan berkata bahwa jantungnya merindukan dirinya. Dan Raijo tak percaya. Kemudian Kiriko menyuruhnya untuk mendengarkan detak jantungnya. Di suatu masa, Raijo telah ditutup matanya oleh Ozuno. Raijo harus bisa hidup tanpa penglihatan selama setahun penuh. Dia harus bertarung dengan menggunakan pendengarannya saja. Dengan hal ini, pendengaran Raijo mampu meningkat tajam. Dengan hanya mendengarkan gerakan lawan, Raijo mampu melumpuhkan musuhnya. Di saat akan tidur, Raijo mampu mendengarkan detak jantung Kiriko. Di lain hari, terlihat Kiriko mampu mengalahkan lawannya. Kemudian Ozuno menyuruh Kiriko untuk melukai lawannya dengan sebuah pisau kecil. Namun Kiriko menolaknya. Akhirnya Ozuno marah dan melukai pipi Kiriko. Kiriko akhirnya dihukum atas perbuatannya itu. Malam harinya, Raijo menemui Kiriko di sebuah kotak hukuman. Kemudian Raijo memberikannya air karena Kiriko terlihat kehausan. Di lain hari, di suatu malam terjadilah hujan lebat. Raijo yang terbangun melihat Kiriko sudah tidak ada di tempat tidurnya lagi. Ternyata Kiriko berlari keluar, dia berniat untuk kabur. Kemudian Raijo mengejarnya dan mengingatkannya kalau yang dilakukannya ini akan berakibat fatal. Namun Kiriko tetap bertekad akan pergi dan berkata kalau kehidupan sebenarnya berada di luar sana. Kemudian Kiriko melanjutkan aksinya memanjat sebuah dinding untuk kabur.
Kembali ke Raizo dewasa. Di perjalanan, dia melihat foto Mika dengan bertuliskan alamat di belakangnya. Dalam sebuah mobil, Maslow mengingatkan Mika akan bahaya yang mengintai mereka. Maslow tidak pernah dicurigai seperti ini selama masa karirnya. Kantornya sekarang sedang digeledah oleh Provos, CIA, dan Pertahanan Dalam Negeri. Maslow menyuruh Mika untuk cuti beberapa hari dan membekalinya dengan sepucuk senjata api. Sesampainya di rumah, ternyata di lingkungan rumah Mika sedang terjadi pemadaman listrik. Kemudian Mika tetap masuk ke dalam rumahnya yang keadaan gelap gulita. Tak disangka, di dalam rumahnya Mika menemukan sebuah amplop putih yang berisikan pasir hitam. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang ninja mengayuhkan pedang ke arahnya, namun tertahan sesuatu. Ternyata ada 2 orang ninja di sana, dan terjadilah perkelahian antar ninja. Mereka bertarung di dalam gelap. Akhirnya, salah satu dari mereka berhasil dilumpuhkan. Tiba-tiba saja Mika mendengarkan suara misterius dan berkata, akan lebih banyak ninja yang akan datang. Mereka tidak akan berhenti sebelum Mika mati. Dan suara itu mengatakan bahwa dia bersedia untuk membantu Mika. Tiba-tiba saja, sesosok manusia keluar dari kegelapan. Ternyata itu adalah Raizo. Raizo yang telah menyelamatkan nyawa Mika. Mika mengenali wajah Raizo dari sebuah rekaman CCTV milik Alex. Kemudian Raizo mengajak Mika pergi dari situ. Kembali ke masa lalu, Kiriko yang hendak kabur akhirnya dapat ditangkap kembali oleh Takeshi. Kiriko kemudian diikat di tengah lapang di dalam markas mereka. Ozuno kemudian menyuruh Takeshi untuk mengeksekusinya. Takeshi yang mengetahui ada hubungan spesial antara Raizo dan Kiriko, dia tersenyum sinis. Takeshi kemudian menusuk jantung Kiriko. Kembali ke tempat Raizo. Di dalam sebuah mobil, Raizo berkata kepada Mika bahwa kini para ninja sedang mengejar mereka berdasarkan aroma tubuh seperti seekor serigala. Mika kemudian bertanya, kenapa Raizo menyelamatkannya? Kemudian Raizo bercerita di masa lalu. Dia pertama kali mengemban tugas sebagai seorang ninja assassin. Ditugaskan oleh Ozuno untuk membunuh seseorang dan mengambil arloji emas di tangannya. Dalam sebuah toilet, Raizo menemukan sasarannya itu. Dia langsung menusuk lehernya menggunakan pisau kecil. Namun ternyata targetnya terlalu kuat. Dia kembali menyerang Raizo. Terjadilah pertarungan sengit di dalam toilet. Akhirnya Raizo mampu mengalahkan orang itu dan mengambil arloji emasnya. Di atas sebuah gedung, Raizo menemui Ozuno. Ozuno menyuruh Raizo untuk menyimpan arloji emas itu sebagai pengingat bahwa dia adalah seorang asasin. Kemudian Raizo disuruh untuk mengeksekusi seorang wanita. Ternyata dia adalah anggota klan yang berusaha untuk kabur seperti Kiriko dulu. Namun Raizo yang sudah muak, dia malah menyerang Ozuno. Ozuno yang murka kemudian menyuruh semua anak buahnya untuk membunuh Raizo. Dan terjadilah pertarungan antar ninja. Terlihat Raizo yang sudah kewalahan dan akhirnya dia terjatuh dari atas gedung. Raizo ternyata menyimpan dendam kepada Ozuno. Beberapa saat kemudian, Raizo dan Mika akhirnya sampai ke sebuah penginapan. Di sana, Raizo menyuruh Mika untuk mandi tanpa sabun dan mengganti semua pakaiannya. Setelah selesai, kemudian Raizo menyalakan sebuah rokok untuk mengganti aroma tubuh Mika. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Mika kemudian menelpon Maslow untuk memberitahu informasi yang terjadi. Namun Maslow malah mengajak Mika untuk ketemuan di tempat rahasia. Setelah mereka sampai ke tempat yang ditentukan Maslow, Raizo merasakan kejanggalan. Raizo kemudian memperingatkan Maslow karena ulahnya ini
pasti akan banyak nyawa berjatuhan. Mika yang tidak tahu apa-apa terlihat kebingungan. Tiba-tiba saja muncul puluhan tentara dari berbagai sisi, kemudian mereka menangkap Raizo. Kemudian Maslow membawa Mika dan Raizo ke sebuah markas rahasia. Namun Maslow mengikat Raizo dalam sebuah sel. Mika yang kebingungan meminta penjelasan kepada Maslow. Maslow menjawab ada seseorang yang sangat berkuasa dan menyuruhnya menangkap Raizo. Maslow berkata dia tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Kemudian Maslow memberikan Mika alat pelacak untuk berjaga-jaga. Jika terjadi sesuatu pada Mika, Maslow bisa mengetahuinya. Mika kemudian mendekati Raizo. Karena terlihat kehausan, Mika memberinya air minum. Raizo kemudian memberitahu Mika kalau para ninja sekarang sudah berada di lokasi ini. Mika kemudian memberitahu Maslow tentang ancaman para ninja. Namun Maslow dan kawan-kawannya menganggap remeh kata-kata Mika. Tiba-tiba saja semua lampu padam, kemudian Mika berlari mendekati Raizo. Di dalam kegelapan, para tentara mencari tahu apa yang terjadi. Di atas mereka telah bersiap-siap para ninja untuk menyerang. Satu persatu, tentara itu tewas diserang oleh para ninja yang bergerak dalam gelap. Kemudian Mika berusaha mengambil kunci sel dari tentara yang sudah tewas. Mika langsung bergegas masuk ke ruangan Raizo untuk membuka rantai yang mengikat Raizo. Terlihat sosok bayangan mengikuti Mika masuk ke dalam ruangan Raizo. Tepat waktu, sesaat setelah tangan Raizo lepas, dia bisa menghabisi ninja yang mengikuti Mika. Setelah mereka berusaha keluar, Raizo menyuruh Mika untuk menunggu, sementara dia masuk ke dalam gelap. Terdengar suara pertarungan, namun Mika tidak melihat sosok Raizo. Sekelebatan muncul, sosok Raizo sedang melawan seorang ninja. Dan akhirnya Raizo dapat mengalahkan ninja itu. Berpindah ke tempat Maslow, dia sedang berusaha mempertahankan diri dari serangan para ninja. Kemudian Raizo menyuruh Mika untuk mengambil mobil di parkiran. Tiba-tiba saja puluhan ninja keluar dari kegelapan. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Raizo melawan para ninja klan Ozuno. Terlihat Raizo mampu menguasai pertarungan di sana. Raizo mampu menghabisi para ninja itu satu persatu. Namun para ninja semakin banyak berdatangan. Raizo yang sudah kelelahan akhirnya berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan melompat dari atas gedung. Mika yang sudah ada di dalam mobil kemudian diserang oleh seorang ninja. Kemudian dia menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Di jalanan, Mika terus diserang oleh para ninja. Beruntung, Mika bisa lolos dari serangan itu. Terlihat Raizo terus berlari di jalanan kota Berlin. Namun para ninja terus berusaha mengejarnya. Akhirnya, pertarungan terjadi di jalanan. Terlihat seorang ninja berhasil merobek perut Raizo. Kemudian muncul Mika menabrak ninja itu dan menyelamatkan Raizo, membawanya ke dalam mobil. Di dalam mobil, Mika bermaksud membawa Raizo ke rumah sakit, namun Raizo menolaknya. Raizo meminta Mika membawanya ke sebuah penginapan. Di sana, Raizo berbaring tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. Dari luar, terlihat beberapa bayangan masuk ke ruangan tempat Raizo berbaring. Pagi harinya, kepolisian datang berbekal alat pelacak milik Mika. Ternyata di ruangan itu terlihat hanya Mika yang sedang duduk sendirian. Para ninja telah membawa Raizo pergi. Di dalam kotak besi, Raizo mencoba menyembuhkan dirinya sendiri dengan menggunakan ilmu yang dimiliki oleh klan Ozuno. Luka-luka di tubuh Raizo akhirnya sembuh satu persatu. Beberapa saat kemudian, Raizo dibawa ke hadapan Ozuno. Ozuno berkata bahwa dia mempersiapkan Raizo sejak kecil untuk menggantikan dirinya memimpin klan. Namun kini,
karena pengkhianatan Raizo. Ozuno berniat untuk mengeksekusinya karena telah mempermalukan nama baik klan. Malam harinya, Raizo terlihat telah diikat di sebuah tiang bersiap untuk dieksekusi. Saat itu, Ozuno memukul perut Raizo hingga Raizo kesakitan dan muntah darah. Di situ, Takeshi menyadari bahwa Raizo membawa alat pelacak yang dititipkan Mika sebelumnya. Beberapa saat kemudian, muncullah ratusan tentara bersenjata lengkap masuk ke dalam markas Ozuno. Dan terjadilah pertempuran para pasukan militer melawan para ninja. Di sana, terlihat Mika berusaha membebaskan Raizo dari ikatannya. Di arena pertempuran, para ninja terlihat mampu mengimbangi serangan pasukan militer. Beberapa saat kemudian, terlihat Takeshi masuk ke sebuah ruangan. Ternyata, di ruangan itu ada Raizo yang telah siap untuk bertarung. Takeshi yang licik kemudian menyuruh 4 anak buahnya mengkeroyok Raizo. Dengan skill bertarung tingkat tinggi, Raizo ternyata mampu mengalahkan 4 anak buah Takeshi. Sekarang, giliran Takeshi untuk bertarung melawan Raizo. Di pertarungan ini, terlihat Raizo hampir kewalahan. Mereka berdua bertarung dengan sengit di antara kobaran api. Tiba-tiba saja, Takeshi membuka penutup wajahnya. Raizo kembali teringat kalau yang mengeksekusi Kiriko adalah Takeshi. Raizo terlihat marah, kemudian menyerang Takeshi bertubi-tubi. Takeshi yang sudah tidak berdaya akhirnya tewas di tangan Raizo. Raizo kemudian masuk ke ruangan Ozuno. Di ruangan itu, Ozuno ternyata telah menunggunya. Ozuno kemudian menghilang dalam gelap dan menyerang Raizo dengan kecepatan tinggi. Kemudian Raizo mengambil sebuah pedang dan berniat untuk menyerang kembali Ozuno. Terjadilah pertarungan brutal berskill tinggi antara Raizo dan Ozuno. Di sana, terlihat Raizo yang sudah kewalahan menahan semua serangan Ozuno. Dan akhirnya, Raizo tumbang tak berdaya. Sesaat Ozuno akan mengeksekusi Raizo, datanglah Mika menembaknya dari belakang. Raizo berteriak, menyuruhnya untuk pergi. Namun terlambat, dengan kecepatan tinggi, Ozuno mampu menghilang dalam gelap dan menusuk Mika dari belakang. Melihat Mika yang sudah tumbang, Raizo marah dan akhirnya dia mengeluarkan skill ninjanya dan mampu menghilang dalam gelap. Dengan kecepatan tinggi, Raizo menyerang Ozuno secara brutal hingga lengannya terputus. Ozuno yang sudah tidak berdaya akhirnya dieksekusi oleh Raizo. Dan akhirnya Ozuno tewas di tangan Raizo. Tiba-tiba saja Raizo masih mendengar detak jantung Mika. Kemudian Raizo menggendong Mika dan membawanya keluar. Raizo berkata kepada Maslow bahwa dia baik-baik saja karena Mika mempunyai jantung yang spesial yang terletak di dada sebelah kanan. Keesokan harinya, setelah semuanya telah kondusif, Raizo terlihat sendirian di markas Ozuno. Kemudian Raizo memanjat sebuah dinding sama seperti yang dilakukan oleh Kiriko dahulu. Dari atas tembok, Raizo melihat pemandangan yang sangat indah. Dan akhirnya Raizo bisa menghirup udara bebas untuk menjalani hidup yang sebenarnya seperti yang dikatakan Kiriko dahulu. Dan berakhirlah alur cerita film ini guys. Semoga kalian terhibur. Kata-kata hari ini adalah, kita hanya bisa berencana, ujung-ujungnya saldolah yang menentukan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini guys. Dan sampai jumpa di kisah film berikutnya. Bye.